Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku sekalian kelas 6. Berikut Ustaz sampaikan pembahasan dari latihan soal yang telah kalian fotokopi, yaitu materi kelas 6 dari semester 1 sampai dengan semester 2. Sebagai perwujudan dari kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bersifat tentunya bermaaf. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah dan memaafkan, meminta maaf kepada sesama manusia untuk pengamalan dari istighfar. Kalimat istighfar diucapkan sebagai ungkapan penyesalan dan permohonan maaf seorang hamba atas dosa-dosanya kepada Allah. Kalimat istighfar yang diucapkan di saat dengan pilihan jawaban ini, maka yang tepat adalah ketika selesai salat. Salah satu waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah istighfar yaitu setelah salat. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang mengucap. Orang yang banyak membaca istighfar setiap saat, artinya yang dirasakan, maksudnya ya, hatinya merasa tenang, hatinya tidak gelisah. Perhatikan ayat bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kulli ummatin ajal. Artinya itu tentang kematian. Fa idza jaa, ketika datang ajaluhum, ajal kaum, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Menjelaskan bahwa kematian itu tidak dapat dimajukan dan dimundurkan atau diakhirkan. Nomor 6 tentang Asmaul Husna apa ini? Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan kekuasaan. Ini masuk ke dalam pengertian luas dari kalimat thayyibah, ya, apa itu? Asmaul Husna Al-Ghafar. Ini tentang Al-Ghafar dan Al-Afu. Nomor 8. Perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu, salah satunya, kalau Al-Ghafar itu dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Sedangkan Al-Afu dosa tersebut ditutup. Oh, yang bukan ya, yang bukan itu. 9. Hal ini membuktikan bahwa Allah sebetulnya Asmaul Husna tidak masuk dalam ujian ya. Ini di skip saja, dilewati yang Asmaul Husna. Langsung kepada Allah menutupi dan tidak membuka kesalahan kita, aib kita, karena kita ini masih pengalaman dari Al-Ghafar Al-Afu. Ini jawabannya, tidak putus asa. Nah, ini beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang terakhir, yang 6. Qada merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali. Itu jawabannya. Qada merupakan kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Belum jelas. Harusnya zaman azali. Maka jawaban yang tepat ini. Yang B. Manakah yang termasuk contoh takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dapat dirubah oleh usaha atau ikhtiar manusia. Ini jawaban. Sekali lagi, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dapat dirubah atas usaha atau ikhtiar dari seseorang. Nomor 13. Perhatikan ayat bawah ini. Khudil afa wa'mur bil murfi wa'rid anil jahilin. Benar kepada kita untuk menjadi khudil afa wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi. Perintah menegakkan nahi mungkar. Jawabannya. 14. Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci, itu artinya pemaaf. Jadi syarat pemaaf itu mudah memaafkan, kemudian tidak ada rasa benci dalam hatinya, dan tidak ada keinginan untuk membalas. Itu baru artinya pemaaf.
15. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab. 16. Tanggung jawab seorang anak di madrasah dapat ditujukan bentuk tanggung jawab seorang siswa. Yang paling utama ini belajar. Manakah yang menunjukkan contoh sikap adil? Jadi pilihan jawabannya ini yang tepat adalah membagi tugas sesuai dengan kemampuan. Jadi adil itu tidak harus sama ya. Perilaku seorang pelajar membuang sampah di sembarang tempat termasuk kategori sikap tidak adil. Karena hal tersebut artinya membuang sampah di sembarangan itu termasuk perbuatan terpuji baik dolim jawabannya. Dolim itu bahasa Arab artinya aniaya. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada. Lebih gampangnya lagi, berpikir sebelum berbuat. Itu merupakan sikap bijaksana. Bijaksana adalah suatu sikap yang tidak mudah dilakukan, tetapi bisa dibiasakan dengan cara memiliki jiwa kasih sayang, memiliki rasa belas kasih. Itu yang bisa menuntun perilaku bijaksana. Sikap Rasulullah meminta para pemuka memegang surban beliau di saat memindahkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Hal itu mengandung banyak hikmah, kecuali ikut berjasa, tidak merasa diabaikan, terhindar dari permusuhan ini, kecuali harapan lain. Nabi Muhammad mendapatkan hadiah. Nomor 22, yang tidak termasuk akhlak madmumah, akhlak tercela. Marah, termasuk fasik, pilih kasih, rendah hati. Itu jawabannya. Berikut yang merupakan ciri-ciri orang yang sedang marah. Ciri-cirinya diberi tersenyum. Apa? Wajahnya memerah. Orang Islam yang sering melakukan dosa itu namanya fasik. Kalau musyrik itu menyebut orang yang menyekutukan, murtad orang yang keluar fasik ya. Sikap pilih kasih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sengaja seorang ibu terkesan lebih menyayangi salah satu anaknya. Apa yang harus dilakukan seorang ibu agar tidak pilih kasih? Membiasakan bersikap adil kepada anak-anak. Selanjutnya 26. Pengakuan seorang hamba bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu merupakan ungkapan dari kalimat thayyibah la ilaha illallah atau kalimat thayyibah tahlil ya, la ilaha illallah. Terus kemudian ini nomor 27. Zikir itu adalah bacaan tahlil. Bukan zikir yang paling utama. Dalam hadisnya kemarin apa itu? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalud doa alhamdulillah. Kegiatan memperingati kebaikan yang orang yang sudah meninggal. Ini namanya haul ya. Istighosah itu meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah. Walimah itu di pernikahan. Dengan berzikir kepada Allah hati seorang haji, ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, tatma'innu. Artinya tenang. Di bawah ini merupakan keutamaan kalimat thayyibah tahlil, kecuali menunda kiamat. Nomor 31, sebutan bagi seorang muslim yang mengakui ada Tuhan selain Allah. Musyrik tadi sudah. Musyrik. Zikir yang paling utama sudah hadis Nabi tadi saya bacakan. Itu la ilaha illallah. Ini ada Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Ayat di atas memuat nama Asmaul Husna yaitu Qul huwallahu ahad, ini satu al-ahad,
Kedua as-somad. Juga termasuk surat Al-Ikhlas ini merupakan makna luas dari kalimat thayyibah la ilaha illallah tadi. Allah adalah zat yang tidak pernah terbagi-bagi, merupakan wujud dari Asmaul Husna, Al-Ahad, Ar-Rahman. Hampir sama. Al-Ahad juga Allah Maha Tunggal, Al-Wahid juga Maha Tunggal. Perlu diingat kemarin Al-Ahad itu adalah Allah Maha Tunggal di dalam zatnya. Berarti jawabannya ini. Ini tentang zat. Al-Wahid itu Allah Maha Esa, Maha Satu di dalam sifat. Tidak tahu selain merupakan wujud dari Asmaul Husna, Al-Ahad. Di bawah ini yang bukan contoh perbuatan musyrik, yang bukan ya, yang bukan. Meyakini dokter ini jawabannya C, yang tepat. Yang maha sempurna bergantung kepada Allah segala sesuatu. Merupakan wujud Asmaul Husna, As-Somad. Di bawah ini adalah sikap yang akan memudahkan kita mendapatkan pertolongan Allah. Dengan tangan qanaah ini berserah diri. Tahu bahasa Arabnya tawakal. Nomor 39, di samping semua manusia harus berakhlak baik kepada Allah, kepada manusia juga berakhlak baik kepada binatang dan tumbuhan. Mana sih jawabannya? Ini yang binatang ya. Ini bab akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Salah satu bentuk akhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Beberapa saya ambil di ulangan harian itu. Berikut bukan merupakan contoh akhlak baik terhadap binatang. Banjir bandang, tanah longsor disebabkan karena pemotongan tumbuh-tumbuhan secara liar, sehingga mengakibatkan banjir, tanah longsor. Dalam sebuah riwayat diceritakan, dalam sebuah hadis Nabi ya, orang yang kelak disiksa masuk neraka hanya karena telah menganiaya itu seekor kucing. Hanya kucing. Hadis di buku pengingat kalian itu ada. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1, nah ini sesuai dari bab atau pembahasan yang ada. Jadi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan. Kelestarian alam, kelestarian lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah binatang dan tumbuhan. Bab terakhir. Seorang nabi dan utusan Allah yang sangat bersifat sabar, tabah, itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ujian pertama kali Nabi Ayub, ujian pertamanya apa? Sirnanya seluruh hartanya, seluruh kekayaan. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar dapat semua ujian yang dialaminya, karena beliau tidak ingin keluarga dan saudaranya berprasangka buruk, suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Itu alasan Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah. Wa'id nada Ayyuba, itu ayat Al-Quran, tidak hafal saya. Wa'id nada Rabbahu fastajabna lahu fakashafna anhu. Nomor berapa saja? 48. Hikmah mempelajari Nabi Ayub kecuali meminta bantuan kepada para ulama, ada dukun. Nah, itu yang salah. Berikut ayat di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum, dan sesungguhnya aku Allah telah menguji kamu semua bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, bentuknya dari ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsin dan kekurangan, minal amwali dari harta benda, wal anfusi dan jiwa, wa sama dan buah-buahan. Babasyir dan berbahagialah asubirina, orang-orang yang sabar akan ujian dari Allah. Ayat di atas merupakan dalam bentuk ini, kelaparan. Waljung, di sini ada waljungi, kelaparan. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan bagi orang yang beriman dan sabar. Janji Allah ini terdapat dalam Al-Qur'an, ini seperti tidak ada jawabannya ini.
Nah, sengaja tidak saya jawab. Ini tidak ada jawabannya untuk nomor 50, untuk soal yang terakhir. Oke, baik itu ya, akidah akhlak. Latihan soal akidah akhlak saya kumpulkan seluruh materi kelas 6 dari semester 1 sampai semester terakhir, sampai semester 2 ini. Semua saya rangkum di sini latihan-latihan soalnya. Baik itu saya akan nanti dikoreksi pilihan jawabannya. Jika ada yang salah silakan dibenahi dan untuk dibaca di rumahnya masing-masing untuk belajar persiapan ujian madrasah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.